perkataan, titah dan perintah orang tua itu penting banget dan nyesel banget kita nggak bisa untuk berbakti kalau orang tua sudah tiada ya Cak, kayak kita ya. Jadi ini saya bukannya, mohon maaf sebelumnya, bukannya mau membongkar aib praktek spiritual atau apa itu yang saya alami pada saatnya. Konsultasi bisnis spiritual bla 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 bla. Belum ada WhatsApp waktu itu, singkat aku nomor telepon dan BBM. Dan ngebantu orang-orang yang ingin kaya, Mas. Ngebantu kayak, maksudnya ibu jadi orang dalam begitu. Kita untuk berkembang. Ada yang pasangannya itu ya mungkin ada maksud tertentu dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Ketemu lagi sama gue Ruben dan temen gue Aku Ica di podcast Nongkrong Habis Maghrib. Podcast ini juga ngebuka banget buat temen-temen nongkrong di rumah dimanapun berada, untuk silakan, monggo, mangga, sok ngirim cerita. Kemana Cak? Yang punya masukan boleh kok share ke kita, baik itu pengalaman pribadi, cerita mistis ataupun cerita lainnya yang berbau horor. Boleh banget dikirim ke kita melalui sosmed kita, bisa dikirim email, WhatsApp ke nomor yang di bawah ini, maupun langsung komen di komentar kita. Betul. Jadi di bawah apa maksud gue, ada nih laman di kolom deskripsi, telepon admin sama email kita. Benar banget. Jadi kalau ada yang mau ngirim cerita, ada yang mau jadi narasumber, nyeritain, ngebagi cerita, silakan kirim melalui email atau WhatsApp, WA langsung admin bisa di nomor itu, supaya kita bisa sama-sama ngebagi ceritanya. Benar. Yang mau ngasih masukan, komentar, apapun boleh. Dan kita juga nggak lupa, acara ini terselenggara juga dari banyak pihak dukungan juga yang udah ngedukung kita, support kita banget. Terima kasih juga untuk Lanos Studio. Oke. Di mana tuh? Di Bilangan Bintaro. Benar banget. Fasilitasnya lengkap, ya kan? Alat-alatnya juga sudah provide banget, sudah full equipment, ya nggak? Terus harganya terjangkau. Iya, apalagi kalau misalnya kalian yang mau ada kegiatan, mau bikin podcast ataupun kuliah, meeting ataupun dalam bentuk apapun yang membutuhkan studio, boleh banget datang ke sini. Tinggal datang aja, tinggal bawa referensi dari kita ya. Nanti pasti dapat kok untuk harga spesial dari Lanos. Promonya Studio juga bagus banget. Nggak nyesel deh bikin podcast di studio Lanos. Benar banget. Dan juga jangan lupa buat teman tongkrongan untuk ingetin juga untuk subscribe channel kita. Pastinya untuk subscribe, like, dan share, untuk follow juga sosmed kita, ya kan? Di mana tuh Mas? Nyalain lonceng notifikasinya di Nongkrong Habis Maghrib. Benar. Ada YouTube tentunya, ada TikTok, Spotify, ada Instagram. Udah TikTok itu aja dulu. Ramein dah tuh, ya kan? Oh ya, teman-teman juga kita ini mau apa nih Cak? Nyeritain apa? Karena kita juga butuh banget narasumber, tapi narasumbernya berhalangan hadir. Oh iya, ya sebelumnya kan? nih Mas, yang mau mendukung kita melalui endorse boleh banget. Boleh banget sponsor, boleh banget. Baik itu iklan, dalam bentuk placement, makanan, minuman, atau dalam bentuk retail, apapun kita terima. Seragam, baju, ya kan. UMKM juga, kita juga UMKM. Silakan kirimin tadi ke nomor admin tuh yang ada di depan atau di kolom deskripsi. Nah, gitu. Mas Ruben, hari ini kita mau ngebahas apa nih? Nggak ngebahas sih, lebih ke curhat cerita nih. Benar. Kan kalau nggak salah nih kemarin nih tadi di bawah Mas Ruben kan bilang tuh kalau misalnya Mas Ruben ada pengalaman pribadi juga. Iya kan sih, untuk di episode sebelumnya kan aku udah cerita nih tentang kamu, ada 3 cerita kamu ya. Sekarang gantian dong Mas Ruben cerita. Iya, tapi benar cerita, jangan kemana-mana gitu. Ngebodor ya, jangan ngebodor ya cerita. Tapi ini cerita singkat aja ya, Ca ya. Jadi
eh kebetulan ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan apa yang jadi cerita saya ini jadi bagus juga buat banyak pengalaman juga untuk yang lain. ada manfaat baiknya. Jadi dahulu mungkin dari dulu saya dibesarkan gue tuh dari keluarga yang ya secara agama, secara pendidikan juga kuat. Iya. Walaupun masih ada kental dengan adat istiadat ya, khususnya di Jawa ya. Karena ada beberapa keturunan juga yang sangat lekat ke aku dari kecil. Salah satunya mungkin kemarin belum lama, sebulan yang 2 minggu yang lalu kita ada kayak malam satu suro, Muharram, penggantian Muharram ya kan. Biasanya dulu orang tua saya, khususnya almarhum bapak saya ya kan, itu biasa seperti kayak apa ya, melakukan ritual-ritual semacam kayak sholat, berzikir ya kan. Terus ada juga keris ya kan, di keluargaku dulu. Keris ada juga. itu pisau pedang kecil bukan sih keris? Keris itu adalah sebenarnya alat tradisional daripada suku ya kan. Ya kalau di Kalimantan ada mandau ya kan. Kalau di Jawa Barat ada kujang ya kan. Kalau di Madura ada celurit ya kan. Ya keris itu sebenarnya adalah budaya, adalah alat tradisional yang dimiliki oleh suku Jawa. Jadi sebenarnya secara adat istiadat itu budaya, culture gitu loh, bukan yang identik juga dengan mistis. Nah, berlanjut beriringnya waktu, saat aku juga sudah mulai beranjak dewasa, besar, itu ditanam dari diriku bahwa budaya, lebih ke budaya, agama dan rasionalistis dalam keluarga itu tertanam. Jadi ya walaupun banyak yang sounding, banyak yang bilang dari circleku bahwa aku ini indigo ya kan, atau ada apa, itu Allahualam. Tapi pribadi nih Mas, maaf, dengan indigo itu Mas ada pengalaman pribadi nggak sih, mungkin yang melihat langsung atau merasakan kejadian langsung gitu? Ya alhamdulillah sih tidak, cuma bukan tidak ataupun lupa ya. Tapi setidaknya di saat aku masih kecil, di posisi di saat aku sudah sekolah, aku lagi istirahat, capek pulang sekolah, naik, karena dari sekolah kan aku di Jakarta, terus rumah di pinggiran Jakarta, capek mungkin ya mau tidur, mau apa, tahu-tahu erep-erepan. Lebih sering erep-erepan jadinya ya. Disuruh ngaji tuh ya kan, males, malah main PS ya kan, malah main PS gundu. ada ya zaman dulu? Bukan ya, mungkin zaman dulu Nintendo. Lebih ke game lebih ke dingdong. Ya zamanku lebih ke dingdong, gamebot ya kan. Gamebot jadi. Itu benar itu terjadi dulu waktu aku masih SD atau SMP gitu ya. Di era itu lagi tiduran, lagi kebangun. Walaupun itu sebenarnya bisa dijelaskan secara medis tuh. Kita dalam kondisi capek, tahu-tahu kebangun kayak sleep paralysis ya, kayak micro sleep ya. Jadi sehingga kita mengalami istilah rep-repan dalam bahasa daerah dikonotasikan. Terus pernah juga Apa tuh? Aku itu ini juga sebenarnya ya Allahualam bisawaf ya. Waktu itu aku inget banget ya, memang perkataan orang tua itu memang tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya. Perkataan apa tuh Mas? Perintah atau titah orang tua, sholat Jumat sana gitu kan. Waktu itu mungkin ibuku pulang, karena ibu kan dulu PNS juga, tapi dia ngajar ya. Ya karena bokap juga di BUMN juga, kerjanya sampai malam, sampai yang setengah hari itu almarhum ibuku. Nah waktu itu aku pulangnya jam berapa ya, sekolah itu pas lagi pulang cepet, nggak pemantapan, terus aku disuruh sholat Jumat. Ya sholat gitu, ngomongnya sholat gitu loh, ngomong sholat gitu. Tapi ya aku main ayunan apa, percaya nggak percaya waktu itu kejadian di siang bolong ya, percaya nggak percaya. Mungkin karena ada istilah kualat kali ya ada istilah kualat. Ya itu aku meyakini itu bahwa omongan orang tua itu, karena ada sebutan orang tua itu wakilnya Tuhan kan di dunia kan. Itu bener Aku habis dari itu pakai sepeda jatuh. Padahal aku nggak ngantuk, nggak lapar, nggak apa, jatuh. Bukannya sholat Jumat, aku malah main dingdong apa dulu aku ingat. Jatuh, nangis aku waktu itu, langsung pulang karena aku juga waktu itu masih kecil sama anak tunggal pula ya kan, disayang, dimanja, Bu. Terus langsung ibuku langsung kesempatan. Makanya kalau dibilangin loh, kok ibu tahu kalau saya dulu? Iya aku tahu dari tetangga itu kamu nggak Jumatan. Disitulah tahu sendiri ya. Saya jawab apakah itu bisa dijelaskan secara medis atau secara logika bahwa omongan orang tua itu betul, bahwa disuruh sholat Jumat aku malah nyeleweng main dingdong.
bawa sepeda jatuh, untung sepedanya nggak dicolong waktu itu. Itu percaya Itu lebih ke hari apes gak sih Mas? Karena ngelawan sama orang tua nggak nurut. Iya, ngomongnya sih berangkat, tapi ternyata melipir ke tempat Iya, lain. kemana-mana. Tapi dalam Islam kan juga ada istilah kalau misalnya kita nggak sholat Jumat untuk laki-laki kan berapa kali itu kafir. Ya 3 kali lah ya, Iya. 3 kali 4 kali, betul. Jadi kan lebih wajib juga sebenarnya untuk sholat Jumat. Walaupun untuk perempuan belum ada hukumnya ya untuk sholat Jumat. Betul. Sekarang gimana nih Mas? Cerita apa ini mistisnya? Ceritain dong. Kalau yang bener-bener waktu itu gua Yang nggak bisa dialamin jelasin, langsung. ya nggak bisa jelasin, itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan asmara, Ca. Wah. Dengan percintaan Udah dulu. move on belum nih? Ya udahlah. Oh, udah apa? Karena yang diceritain juga udah punya keluarga. Keluarga, Ya oke. gua doang sampai sekarang belum punya keluarga ya kan. Nah, curhat kan jadinya ya kan. Boleh untuk Jadi pemirsa yang mungkin masih membutuhkan iya gitu kalau itu suatu nggak promo pendamping. ya, itu nggak promo pemirsa itu. Nah ini ceritanya begini, jadi Cak ya, pada saat itu ya gue pernah punya mantan lah ya, pacar lah ya, udah gue kenalin tuh kebetulan ya satu kampus lah sama Iya. gue, satu kampus sama gue di ya kampus gue di Jaksel lah, ya mungkin yang kenal gue pada tahu kali ya, songong banget ya. Nah, pacaran tuh, dan anak dia masih kuliah pada saat itu. Satu kampus? Satu kampus, cuma waktu itu gue ngambil kuliah S2 ya, sombong. Sambil kerja, gue sambil kerja ambil S2, dia masih S1. Oke. Berapa belas tahun yang lalu. Orang tua masih ada. Orang tua masih ada gitu kan. Orang tua masih ada, masih lengkap, artinya masih sehat walafiat, waktu itu belum meninggal. Nah udah tuh gue kenalin Cak, aku kenalin orang tua, orang tuanya juga aku udah kenal ya kan. Udah sama-sama saling kenal, sama-sama saling tahu. Ibaratnya udah cocok banget dah. Waktu itu memang ekspektasi dan harapanku aku lebih dari pacaran ya, lebih ke arah serius gitu, dan sudah Rencana nikah lah ya. kakaknya setuju atau apa. Cuma waktu itu ada kejadian, aku nggak tahu itu firasat apa tidak ya. Waktu itu aku punya motor baru tuh ya, satu motor baru ya. Mana belinya masih kredit waktu itu ya kan. Terus? Aku ngajak pulang dia, kebetulan rumahku di Tangsel ya kan, daerah Tangsel, rumah dia di Jaksel, deket pemakaman nasional lah ya. Udah tuh anterin tuh, dia ngerasa jauh banget karena dia belum pernah ke arah pinggir Jakarta tuh, tempat jin buang anak ya kan. Udah tuh pulang malam tuh, mungkin aku berpikir logika waktu itu aku lagi capek. Waktu itu aku ngajak ke rumahku dulu, habis ketemu orang tuaku, mau aku anterin balik. Ya kan, karena dia dari arah kampusku. Karena waktu itu aku sambil pulang jemput dia, balikin lagi ke dia. Dalam posisi waktu itu rintik-rintik. Waktu Hujan itu gerimis lah ya. Waktu itu memang Itu ada masih perdebatan. ingat nggak jam berapa Mas? Malam habis maghrib habis isya lah. Ah. Waktu itu ibuku menyarankan menggunakan mobil. Heeh. Pulangnya kasihan, di profet lah namanya wanita, apalagi tanggung jawabmu ke orang tuanya, sudah diajarin tanggung jawab juga aku. Tapi bapakku nggak boleh, karena mobilnya udah nggak boleh kepegang. Amanah kesindir nggak boleh kesenggol, kepegang, dan nggak percayaan karena aku pernah nabrakin mobil dia waktu belajar mobil. Lebih ke situ sebenarnya. Nah itu sangat, menurutku sangat Disayangkan lah disayangkan. ya. Tapi ibuku jadi kayak gontok-gontokan tuh. Anak gitu, wah ini mau ini. Nah, Ya biasalah ibu mungkin, kan lebih mungkin memanjakan mantanku melihat, anak. waduh kayak gini aja udah cekcok nih ya. Dia mungkin berubah pikiran, atau aku keluarganya aja udah begini, yang satu sayang sama mantunya, yang satu seolah-olah tuh kayak membiarkan ataupun apa. Yang namanya juga baru pacaran serius waktu itu. Udah tuh, ya udah dah. Hujannya udah reda, naik motor aja biar cepet. Takutnya juga macet Cak. Iya. Zaman belasan tahun lalu Jakarta sering banget macet, apalagi Ya, dari tapi nggak pinggir. semacet sekarang lah ya. Ya, penduduk belum banyak yang urban ke Jakarta dulu ya kan. Udah tuh aku anterin di salah satu jalan menuju arah kampusku, karena memang kediamannya dia memang domisilinya dekat kampusku. Di perempatan lah yang terkenal dengan mall besar di daerah Pejaten ya kan. Nah itu tuh mungkin kondisinya aku waktu itu lagi ngantuk atau lagi drop, capek atau licin atau gimana, secara logika begitu. Nah harusnya lampu hijau kan jalan, Iya. lampu merah Berhenti. diem. Nah aku itu seolah-olah itu lagi bonceng. Mana itu motor gede waktu itu, ya kan, yang nggak gede-gede banget, cc-nya masih di bawah 200 ya kan. Nah bonceng, mantanku itu udah ngingetin, mas hati-hati itu lampu merah, lampu hijau. Iya. Lampu hijau harusnya jalan dong. Iya. Loh dilalah kok
di perempatan Pejaten itu, di perempatan Pejaten mall itu ada gede banget, dan aku nggak tahu itu banyak juga kejadian juga, nauzubillah min dzalik. Banyak ada pohon gede di sini, ada pos polisi. Nah, aku tuh kok kayak dipaksa seolah-olah bukan dengerin nasihat atau notis jadi kayak ada daripada bisikan lain lagi mantanku, ya? tapi lebih kepada aku tuh didangakkan gitu loh, ngelihat ke atas. Oke. Dan percaya nggak percaya, aku tuh ngelihat sesuatu di sana, entah bayangan, entah fatamorgana atau apa. Aku pikir begitu, sehingga aku nggak fokus untuk ngendarain. Jadinya aku oleng, menjatuhkan diri. Yang harusnya ijo jalan, aku berhenti. Oh, tapi nggak tertabrak dari belakang. Buak gitu. Mantanku jerit tuh, nangis. Jadi gimana sih, Cak? Kayak kita tuh kayak kita tuh disetir gitu loh. Iya, kayak dikendaliin. Kayak dikendalikan, disetir jeruk gitu. Untungnya, Cak, belakang kagak ada truk, belakang kagak ada mobil. Sebelah kanan turun. Sebelah tuh udah klakson aja tuh. Karena mereka jalan. Iya lah, harusnya itu malah tiba-tiba kok ijo, aku berhenti terus deret gitu loh, oleng gitu. Deret gitu loh. Waduh, siniku udah berdarah, udah apa. Untung mantanku aman aja. Amanku mantan aja. Mantannya masih aman. Motornya itu aku berat itu, waktu itu berat. Mana aku badan kurus kan, berat tuh. Mantanku juga ya sebadan kamu gini lah, nggak terlalu, dia lebih ke slim juga. Angkat itu langsung aku anterin. Untung orang tuanya lagi nggak ada. Ada adeknya masih kecil pada saat itu. Ada adeknya, ada ya, karena dia kan semacam kayak ya akamsi lah ya, walaupun seingatku ayahnya dari Jawa, tapi ibunya akamsi situ. Banyak keluarga sono. Nggak tahu kalau aku tutup semua tuh. Itu aku sakit banget, Cak. Sakit. Nah, dia di dalam ngambil betadine. Kakaknya waktu itu udah kerja juga. Kakaknya unda-undi lah usianya sama aku, nggak jauh beda gitu. Aku langsung dibalut gini-gini. Makanya waktu itu aku lupa tuh, makanya Mas hati-hati, itu jelas-jelas kita tuh jatuh. Kamu tuh masih aja ngelak, masih aja ngeyel bahwa kamu ngelihat sesuatu apa gitu. Tapi memang di situ memang rawan, kan aneh ya. Mantanku validasi bahwa tempat itu memang banyak cerita. Bukan. Mantanku itu temanku itu, mantanku itu bilang bahwa kita tuh tadi jatuh, secara logika kita tuh jatuh. Entah itu jatuhnya pure benar-benar kecelakaan dan naas, tapi dia setelah itu dia cerita, emang di situ rawan sih Mas, banyak kejadian gitu loh. Nah, itu kan jadi dua kontradiksi ya. Ya, ada dua penalaran atau dua tafsiran di situ gitu. Yang tafsiran memang logika, memang kita memang benar-benar jatuh diakibatkan oleh yang logika gitu loh, karena aku oleng, capek ataupun apa. Tapi satu sisi, kata keterangan mantanku tuh, di situ memang ada sesuatu, banyak kisah juga, banyak kejadian juga. Nah, gitu. yang aku takutkan bukan soal merindingnya, balik lagi ketahuan bapakku tuh motor spionnya patah, ya kan. Akhirnya ada temanku yang satu rumah tuh, satu komplek tuh, gitu. Bleh, tolong dong, gini. Lu kenapa lu Mas? Gue bilang gitu. Ini gua mantan gue gini. Wah, udah sebelum lu ke rumah gua akalin dulu, karena dia ngerti mesin kan. Gua akalin dulu baret-baretnya di ini gini. Nah, aku tuh lebih takut ketemu bapakku, tahu bahwa aku jatuh. Karena ya harusnya kan, jadi gini, lagi-lagi dari yang waktu aku pas sholat Jumat sama yang tadi, bahwa perkataan orang tua tuh penting. Benar. Khususnya ibu, ya bukannya mendiskreditkan perkataan bapak. Dua-dua juga kan dalam Islam kan, sayangilah ibu baru ayah, ya kan. Nah, ibu itu dominasi almarhum, Pak pakai mobil gini, bapakku nggak boleh gini. Nah, kalau seandainya kita pakai mobil, bisa juga tidak jatuh, dan bisa juga tidak selamat, dalam artian mana yang tahu, walau alam gitu. Tapi setidaknya menggunakan mobil aku akan lebih kondusif, aku akan lebih hati-hati karena diajak ngobrol. Ya kan, jadi nggak tetap fokus, nggak kosong, Ca. Itu, Ca, ceritanya gitu loh. Jadi percaya manfaatnya kita ambil bahwa perkataan, titah dan perintah orang tua itu penting banget, dan nyesel banget kita nggak bisa untuk berbakti kalau orang tua sudah tiada, ya Cak, kayak kita ya. Jadi penyesalan yang nggak terbayar, bahwa mau gaib lah, mau itu reality, logika, bahwa orang tua itu perkataannya apalagi penting, karena orang tua adalah perwakilan dari Tuhan di dunia. Iya, karena dimanapun, di dunia manapun, nggak ada orang tua yang mau menyelakakan anaknya. Iya, benar banget. Nggak ada yang mau ngejelekin anaknya, betul. nggak ada yang mau jerumusin anaknya. Semua omongan orang tua yang benar orang tua itu pasti baik buat anak. Apalagi selagi masih ada orang tuamu, nenekmu, terutama tuh apa, sayangilah. Bener.
sempatkan waktu untuk mereka sama kita jadi lebih ngebonding ya Cak ya. Bener, waktu itu nggak bakal pulang. Betul banget. Pokoknya balik lagi ini kisah sedih juga ya. Kisah sedih juga tapi ada horornya juga. Yang aku rasakan itu bener-bener, apalagi yang waktu di pohon itu sebenarnya. Jadi aku tuh kayak trauma lewat situ tuh. Jadi aku lewatnya yang di sebelumnya tuh di Warung Buncit ya kan, kalau aku sebutkan daerahnya. Jadi kalau lewat situ tuh selalu entah sendiri atau bareng-bareng sama temen nih, aduh, lu kok lu diem Ben daerah situ gitu. Iya karena gue pernah ngalamin gini runutannya gini gitu kan, dan kejadian gitu. Ya kayak gitu sih Ca, sebenarnya Ca, ceritaku Ca. Oh, kalau misalnya ada pengalaman lagi nggak Mas? Misalnya Ada sih sebenarnya, masih hubungannya sih dengan mantannya ini nih. Iya sebenarnya ada gitu loh. Tapi kita juga ingetin buat teman-teman yang mau ngirim cerita juga boleh nih, boleh ya, banget di kolom komentar kita komen ini maupun nomornya, nomor WhatsApp betul, kita di bawah ini ya. Di sosmed juga bisa di DM nih, Benar. ya kan teman-teman kita. Kalau ceritaku yang selanjutnya sih sebenarnya ini memang beneran mistis. Gimana tuh? Kalau tadi kan mungkin ada tragis, ada pesan moralnya, Iya. ya ada informasi juga, ya kan. Kalau ini memang mistis. Jadi sebenarnya sini bukan mau buka aib ya. Benar. Sini bukan mau buka aib, masih ada hubungannya dengan mantanku itu. Jadi Kita nggak perlu menyebutkan nama Ya, lah ya. udah Mungkin pasti dia juga. kalau misalnya merasa agak tersindir dikit Ya. mungkin. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan ya, udah masa lalu. masalahnya dia nggak tahu karena kejadiannya setelah aku sudah tidak punya hubungan lagi sama dia beberapa Oh. waktu lah, masih lama, dan aku masih belum move on tuh. Jadi udah Sesuai nggak ada kata-kata hubungan kamu. ya waktu itu. Ya waktu itu aku yang diputusin gitu loh, ya dengan tanpa sebab ataupun apa gitu. Emang sering diputusin gitu. Nah udah abis itu Ca, ya kan, abis itu aku nggak terima dalam hati, dan waktu itu aku orang tua yang kasihan karena orang tua udah effort sih, emang khususnya nyokap ya. Nyokap udah terlalu Udah seneng lah ya. udah seneng sama dia, kadang dibeliin, walaupun sebenarnya ada istilah pamali ya, kalau belum yang resmi jadi apa-apa tuh nggak usah beliin yang macam-macam lah, udah kayak banyak. parfum kayak apa kan, itu ada juga tuh yang bilang begitu, kalau kita belum resmi bukan resmi, maksudnya belum ini banget jangan beli parfum ya kan, jangan Karena beli kan apa. ibaratnya yang namanya pacaran aja bisa putus, yang nikah aja bisa bubar. Iya betul, Itu kita nggak tahu yang namanya jodoh kayak Betul. gimana akhirnya kan. Nah, makanya Ca, aku bilang waktu itu aku sempet nggak terima, sempet ngedenial dalam diriku. Sempet Orang tua nggak tahu tuh. Akhirnya aku nggak tahu ya, mungkin temanku waktu pada saat itu adalah, mungkin temanku itu bisa dijadiin narasumber. Yang satu sih udah nggak ada, artinya udah meninggal. Yang menghubungkan aku dengan solusinya. Satu lagi aku cari sendiri solusinya. Kedua, temanku mendekatkan diriku kepada yang kuasa. Harusnya banyak waktu itu. Ya alhamdulillah aku terima kasih juga sama rekan-rekan teman-temanku yang selalu ngarahin aku ke jalan yang benar. Ada juga yang jalan nggak benar, tapi aku alhamdulillah udah cepet sadar. Ya waktu itu masih ada hubungannya tuh, kaitannya relate-nya dengan mantanku. Jadi lebih ke Masa- modal awalnya sakit hati ya Mas. Iya, harus sakit hati, walaupun disitulah aku belajar untuk nextnya untuk Lebih terima ikhlas keadaan, ya. lebih ikhlas, lebih apa, bahwa sesuatu itu akan dibalas oleh Gusti Allah. Ada Mau kita porsinya baik, masing-masing. kita nandur baik, kita tanam baik, kita juga Kan ada peribahasa apa yang kau tuai, apa yang kamu kau tanam, tabur, disitulah itulah yang kamu tuai. Begitu pula waktu itu aku sempat mendatangi beberapa praktisi spiritual. Ya, jadi tapi aku pinternya, walaupun waktu itu aku sakit hati, orang tua juga merasa kecewa dengan hubunganku berakhir, karena waktu itu Mas, usiaku maaf, kalau boleh tahu itu hubungan berjalan berapa lama? nyampe setahun lah, nggak nyampe setahun lah, kurang Berarti lebih. terhitung masih baru lah ya. Mungkin karena dia juga masih kuliah, aku juga melanjutkan studi di master sambil bekerja. Arahku mungkin mindsetnya udah beda. Aku mungkin udah ke arah yang jenjang pernikahan, sudah mendekati 30, dan mantanku waktu pada saat itu masih 20 lewat jalan ya, dan dia masih mau menyelesaikan S1-nya. Alasannya mungkin lebih ke situ, tapi setelah aku telusuri, zaman dulu kan masih ada Friendster ataupun apa ya, telusuri ternyata dia balik lagi dengan mantannya. Oh. Dan itu yang tidak disetujui dengan orang tuanya, padahal orang tuanya alhamdulillah pada saat itu setuju dengan aku, walaupun aku nggak mau memaksakan diri pada saat itu. Tapi bener, cinta ditolak dukun bertindak ya. Disitulah itu penyakitnya Ica gitu kan. Disitulah alhamdulillah. Tapi waktu itu mungkin yang salah kaprah aku sendiri. Tapi kalau teman-temanku ngasih jalan baik, artinya
yang waktu aku kan waktu itu kan nggak kayak sekarang ya Cak, kamu ngeliat YouTube, ngeliat Iya. Instagram kayak kita gini, oh ini channel misteri, oh ini podcast ataupun apa. Kalau dulu tuh nyari informasi mengenai spiritual itu majalah, Iya. majalah misteri, Masih, majalah apa. Makanya dari kecil memang aku sudah ada di keluarga, Terbiasa bukan keluarga baca horor ya. ya, maksudnya di keluarga yang budayanya kuat, agamanya kuat. Jadi ketertarikanku dengan dunia misteri, horor, sejarah, budaya itu melekat di aku. Baca tuh, wah ada alamat nih. Dulu ada, aku beli tuh pos kota, sebutin aja ya. Di situ apa ya kan, salah satunya ada tuh majalah misteri. Sekarang udah nggak ada karena berhubungan dengan undang-undang Pelayanan informasi. iklan Kalau itu kan yang berhubungan dengan itu di TV pun di media elektronik tidak boleh. Baca Cak, ada alamat, kebetulan deket daerah juga Bintaro, Rempoa lah. Datengin Cak, pulang kerja, ngomongnya sama bapak sama ibu, nongkrong atau ke kampus karena waktu itu kan aku lagi ngelanjutin S2 kan. Kampus nih Cak, tek paling ke situ. Assalamualaikum. Aku bawa tuh majalah. Assalamualaikum Bu. Nah, aku lupa nama Itu ininya. tempatnya serem gak sih Mas datang ke situ? Rumah biasa, alamatnya cocok. Dia tuh berkedok kayak ustadz atau gimana? Enggak, ibu-ibu kok. Ibu-ibu. Orang aku udah tahu. Di situ di iklannya, di majalahnya, di tabloidnya ada gambarnya, konsultasi bisnis spiritual bla 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 bla. Belum ada WhatsApp waktu itu, singkat aku nomor telepon dan BBM. Oke. BlackBerry Messenger. Datengin tuh, ucuk dengan motor yang jatuh itu. Yang sudah diperbaiki oleh temanku dan bapakku belum tahu waktu itu lecetnya di mana. Datang Assalamualaikum. Iya Pak, Bu. Stafnya keluar, teman tongkrongan keluar ngomong gini, kamu kamu waktu itu aku bilang gini, Mas mohon maaf ini kediaman ibu ini ya gini, iya saya baca iklan ini jadi kan ada bukti dong majalahnya. Oh iya benar Mas, monggo. Wah kayaknya orang Jawa nih gitu kan, logatnya dari Jawa nih stafnya nih, bisnisnya OB-nya apa pembantunya atau apalah. Banyak orang, tapi anehnya kok tidak. Mungkin karena waktu itu aku kesiangan atau kepagian atau apa gitu datangnya sehingga nggak banyak orang yang konsultasi ke sana, yang baik medis ataupun non medis ya. Datang tuh Cak, masuk ke dalam gini ngobrol gini, datang ngobrol. Waktu itu kan masih ada handphone biasa tuh, duduk tuh, Bu ngobrol dulu, lagi ya salah oversharing dulu tuh aku, sharing dulu gini. Oh gitu Mas. Baru dia sambil cerita duduk, aku duduk begitu. Ada staff-staffnya nih, kayak kalau di acara televisi ya mungkin bisa lah hampir serupa dengan kayak gitu. Pinanti apa aku lupa tuh acaranya. Modelnya seperti itu. Aku didudukin gini di salah satu kayak kasur bed rest kecil gitu. Lesehan ya? Ya sebelumnya aku ngobrol dulu nih, kasih minum, kasih apa. Terus aku tuh kayak nurut gitu loh. Kayak kena gendam, kayak nurut gitu loh. Nah, waktu itu kan belum ada transfer belum ada transfer media transfer antar bank gitu. Ya, kayak sekarang ada M-banking Kayak Cash lah ya, Masih cash atau ATM ya, gitu-gitu. Memang awalnya tidak ada indikasi ke arah situ, nggak ada indikasi. Pokoknya aku, "Yuk Mas, monggo coba saya lihat dulu, saya baca dulu." Duduk dah. Dalam hati gua, lah kan gue secara fisik sehat lah, pikiran doang gue kagak sehat. Aku udah mikir gitu kan. Duduk tuh Cak, duduk terus sambil tiduran. Nah terus Mas, lu denger itu, wah ini beneran kayak apa plus nih aku ngerinya. Soalnya ibu-ibu itu yang adalah praktisinya memang belum terlalu tua dan belum terlalu ya muka-mukanya agak inilah gitu, menggoda lah, 30, menggoda ya. 40 ya. Walaupun pakai selendang kayak jilbaban gitu, bukan jilbab pasmina syar'i lah ya, pasmina. Bajunya juga baju ini. Wah, jangan plus nih gitu kan. Aku mikir udah buruk dulu tuh niatnya. Mas, niatkan yang baik, niat ingsun kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu. Loh, berarti baik dong ininya. Udah tarik sini kayak pijit. Biasa kayak pengobatan alternatif gitu, Cak. Kayak totok gitu alternatif biasa. akupuntur, Ya, siapa tahu aku juga mungkin walaupun masih muda, sekarang juga alhamdulillah kasih kesehatan, ada medisnya juga mungkin di situ. Dah nih, tahu-tahu Cak, percaya atau tidak percaya, atau itu trik atau bukan yang dibedah oleh salah satu juga konten kreator sulap juga ya. Itu semacam kayak ada benda. Wah, ini Mas, sampean disantet. Kayak
Mas pasang susuk ya lah, kapan gue pasang susuk gitu, atau dipasangin susuk atau dikirim santet juga apa, mulai dah tuh yang awalnya aku tersugesti baik karena aku mau mencari jalan keluar dari masalahku percintaan, malah menjadi suatu hal yang terbuka semuanya ya. Iya, dibuka semua, entah itu aura atau apa, malah aku tuh seperti kayak mengarahkan aku tuh untuk asumtif ataupun melemparkan masalah itu jadi kayak menuduh gitu loh. Iya. Mas di ini ya disantet ya, terus aku dibuka nih perutku gini, emang panas, memang panas, aku nggak tahu tuh orang pakai balsam apaan, aku panas banget gitu kan. Saya mikir gitu. Tahu-tahu tuh dari entah aku nggak tahu triknya pada saat itu, karena aku bodoh. Bukan aku bodoh juga Mas, keterbatasan informasi. Kalau sekarang kan semua dibongkar ya, semua trik-triknya apa-apaan. Ini saya bukannya, mohon maaf sebelumnya, bukannya mau membongkar aib praktek spiritual atau apa itu yang saya alami pada saat itu. Udah tuh buka, pegang sini, itu semacam kayak berlian, tau nggak? Berlian, bentuk-bentuk berlian kecil-kecil lah. Serbuk. Mungkin secara logik kok bisa diambil dari perutku. Apakah perasaan dia begini? Kalau kalau dia misalkan begini, oke lah, kalau David Copperfield atau apa bisa lah di kayak triknya taruh sini semua. Dia begini loh, ditarik begini loh. Itu aku inget, walaupun kejadiannya sudah 13 tahun yang lalu lah, kurang lebih, atau 14 tahun yang lalu, 12 tahun lalu. Ini begini. Ini simpen sini. Dari mana dia keluar triknya? Di sini satu lagi nih Mas, sampean, terus di sini. Sini juga nih. Nih, di sini. Set. Tarik lagi ke sini. Sini. Banyak nih Mas, ditaruh jadi mangkok itu kayak makan bakso nih. Tok. Nih Mas, gitu. Loh, perasaan gue banyak jerawat. Nih yang keluar kenapa? Berlian gitu. Kayak bentuknya kayak batu yang keras gitu. Bu, maaf kalau bahasa Jawanya, Bu ngapunten, mohon maaf, itu berlian Bu. Malah aku nyeletuk, emang dasar aku orang cengeng-cengengan. Lumayan tuh Bu dijual. Bu, sampean kalau ngomong sembarangan. Saya itu Mas udah nggak mau lagi kayak dulu. Dia sendiri yang ngevalidasi. Kayak dulu apa Bu gitu loh. Dulu itu saya sering ngebantu orang-orang yang ingin kaya Mas. Hah? Ngebantu kayak, maksudnya ibu jadi orang dalam begitu ke sebuah perusahaan, ibu nyari-nyariin perusahaan. Aduh Mas, sampean kalau dikasih tahu, maksudnya gini, saya ajak orang-orang itu untuk ke gunung. Nyari sugihan tuh apa, termasuk lotre, nomor lebih togel, ke penglaris usaha kali togel, judi togel, saya bisa nebak. Dari situ baru nyambung aku. Oh begitu. Tapi sekarang saya udah insaf Bu Mas, saya hanya ngebantu sekarang untuk jalan yang lurus. Saya udah nggak mau gitu lagi. Jadi kemampuan saya, keahlian saya dibantu ini. Nah ini kalau kayak gini udah ada ininya Bu ya, apa ada biayanya? Oh enggak Mas, ini hanya kalau Mas ingin melanjutkan ini baru ada maharnya. Nah di situ tuh aku mulai stop. Kalau udah berbicara mahar, pasti berbicara transaksional dong. Nah di situlah, yaudah Bu dicek aja. Ya Mas ini banyak ya. Ya mudah-mudahan ini dibuka aura. Besok Mas wudhu, atau nanti Mas wudhu, sholat ataupun apa. Nah selama itu masih baik untuk mengarahkan ke akidah, aku akan jalankan gitu loh. Udah tuh jalanin tuh. Nah ya Bu, ngobrol lagi selesai. Memang abis itu aku lemes. Percaya tidak percaya aku abis lemes. Entah itu sugesti, entah abis itu aku lemes. Padahal cuma dipegang, dikeluarin berlian gini-gini. Emang panas, abis panas lemes. Ngobrol, ya kan? Selesai, minum lagi air, ya kan? Minum lagi air. Habis itu udah pamit Bu, saya mohon maaf ya Bu, saya duluan soalnya saya ditunggu orang tua saya gitu. Iya Mas, saya tunggu informasinya ya, kalau mau lanjut ini saya coba. Mudah-mudahan yang tadi saya membuka aura-aura negatif, karena apa yang dituduhkan si praktisi ini mengarah kepada mantanku. Jadi aku itu tidak langgeng, tidak berakhir dengan baik dengan mantanku itu juga karena ada impact ataupun dendam juga dari si mantanku. Paham mantannya gak? Mantanmu. Iya, ngerti gak? Jadi mereka putus tidak baik-baik. Iya, sekarang kan orangnya berbeda. Jadi mungkin pada saat belum ketemu aku, putus dulu. Dilalah, dia tahu mungkin medsos dulu belum dulu mungkin ada Twitter, Facebook ataupun Friendster ya. Dia tahu kalau aku membina hubungan nih baru sebelum dikenal. Nah, si mantannya itu, si cowok itu, mantan itu guna-guna si mantanku. Tapi larinya ke Mas. Ya, karena yang aku nggak tahu apa sebaliknya ke aku, tapi larinya ke mantanku, sehingga aku sudah nggak
jalan lagi, sudah berakhir hubungan. Nah, itu yang ditemukan ke situ. Arahnya indikasinya jadinya kan fitnah. Iya. Belum tentu juga seperti itu, ya kan? Apa itu dia temukan berlian, apa itu trik ataupun apa nggak tahu. Karena pada situ posisiku tidur, ngantuk dan kayak dibuat lemes gitu loh. Apa janjian dia ngasih ada obat biusnya? Tapi nih Mas, maaf. Selama Mas berjalan waktu nih saat hubungan itu ada nggak sih kejadian-kejadian mistis dari dia gitu? Ya itu yang aku jatuh itu. Nah kalau jatuh itu kan karena emang aku Itu kan berpikir emang tuh naas ya, kejadiannya kan emang celakaan, berdua walaupun gitu. aku melihat Maksudku, sesuatu dari kelakuan dia pribadi mungkin. berbeda aja. Memang apa aku nggak tahu dulu awal-awal namanya kita kayak lagunya Ijo Daun ya. Di mabuk cinta ya kan awalnya begitu ya kan jadi Jadi semuanya kekurangan nggak kita masuk ya, kiri kanan ngomong apa nggak ada yang bau masuk. busuk pun kelihatan wangi, kecium wangi gitu. Jadi awal-awal kita masih soft spoken nih kalau bahasa anak sekarang nih, soft spoken masih ini banget. Nah mungkin mantannya tahu atau apa nih yang diindikasi sama si dukun itu atau si itu paranormal. Ya udah nih kita jalanin sama dia tahu kok lama-lama kok dia kayak menjauh berubah sifatnya, sikapnya sikap berubah. kelakuan. Yang awalnya depend on, harus deket. Walaupun ya aku jadi dulu nggak mau protect atau nggak mau posesif ke mantan tuh. Namanya aku juga sibuk kerja, kuliah lagi, ngelanjutin kuliah lagi. Jadi lebih ke studi. cuek ya akhir-akhirnya. Cuek enggak, protect juga enggak gitu loh. Gantung dong. Jadi enggak keduanya, cuek enggak, kepo juga enggak maksudnya. Cuek enggak, kepo enggak. Justru malah awalnya dia yang gas nih sama aku nih, Mas. Banyak pengen tahu lah ya. Gitu. Tapi kok di bulan keberapa setelah aku habis kejadian aku jatuh itu sama dia dan lainnya, dia mulai tuh kendor ibaratnya vibe-nya ke aku. Aku malah yang karena aku tipikal orang kalau membina hubungan tuh nggak bisa langsung plek ketiplek bluk gitu loh. Iya. Pelan-pelan diesel gitu, pelan-pelan setelah kepatil baru. Mungkin dia ngerasa ini kali gara-gara jalan Mas Ruben Iya, ini jatuh. malah justru orang tuanya enggak itu juga. Dari situ aku udah klarifikasi waktu habis kejadian itu dia justru malah ya mungkin ya berpikir itu firasat dari Allah ya. Iya. Nah, kalau aku berpikir hal-hal kejadian itu adalah firasat notis rambu dari Gusti Allah. Ya ibaratnya Kalau kita gua udah berpikir. untungnya kan udah diperlihatkan di awal lah kalau misalnya memang dia bukan yang terbaik gitu kan. Dan setelah aku flashback lagi ya, setelah aku habis dari si paranormal itu, aku jadi berpikir awalnya aku belum ngerasa bahwa aku mau nurut tuh, mau ngasih mahar untuk menyelesaikan ini supaya si cewek itu balik lagi sama aku. Artinya pikiranku pendek, emosi, sakit hati membuat aku tuh jadi hampir menduakan yang di atas. Iya kan? Ya, karena kan percaya dengan hal seperti itu ya. Untungnya temenku banyak majelis-majelis, datanglah aku ke temenku majelis, ke temenku yang pengajian, dan ada juga yang spiritual namun arahnya ini bener, tidak mengarahkan untuk penipuan, tidak mengarahkan untuk transaksional. Hampir semua bilang lu ngapain sih kayak gitu-gitu. Ya udah kalau memang sudah tidak berakhir emang udah nggak cocok. Iya, emang udah nggak aja. Emang hidup lu diatur lu untuk fokus dulu kerja, menyayangi orang tua lu, membahagiakan orang tua lu, karir lu bagus, baru ntar cewek nempel. Logika kayak gitu dong Ben gitu kan. Itu banyak, ayo gua ngajak pengajian ya kan. Biar lu sisi di rukiah. positifnya lah. Lu rukiah dulu begini-begini, aura lu mungkin gini. Jangan gue bilang mandi kembang ataupun apa gitu. Untung nggak lu lanjutin itu paranormal. Itu jelas belum apa-apa kok dia udah minta mahar. Ya kan? Belum tentu juga. Terus misalkan dia ngasih sesuatu tuh, benda yang harus lu kasih lagi ke mantan lu. Sedangkan mantan lu aja udah nggak lose kontak sama lu. Udah nggak mau ketemu walaupun lu tahu rumahnya Ben gitu loh. Ya kan, walaupun lu udah tahu rumahnya gitu. Udah deh. Lu jangan sumbu pendek, lu jangan pancing emosi saat sumbu pendek ataupun apa, udah pasrahkan semua di atas, ikhtiar, tawakal. Ya kan, lu cari yang lebih baik. Kalau itu memang bukan jodoh lu, bukan rezeki lu, ya udah ngapain lu paksain. Yang penting lu hubungan lu baik-baik dalam arti ke keluarganya. Keluarganya juga minta maaf waktu itu sama aku untuk klarifikasi karena dia bener-bener kata kasar ngebuang aku banget gitu loh. Ada kan biasanya perempuan yang dibuang, nah ini bener dibuang laki gitu loh. Nah itu kejadian waktu itu. Ambil hikmahnya aja lah. Karena dari yang satu yang mau aku hampir kena
kena dendam itu kan mahar, ada satu yang memang arahnya spiritual tapi bener nih dia bilang memang lagi-lagi adalah yang ngerjain mantan dia yang ngebelokin perasaan dari aku ke dia. Lah kalau kayak jadi gitu kan bisa main perasaan juga ya kalau misalnya perasaan kayak bisa gitu. dibelokin gitu loh. Ya kan? Perasaan bisa dibelokin. Makanya ini jadi suatu pelajaran buat teman-teman semua, buat ya Cak ya. Iya, ambil hal positifnya lah. Ibaratnya kan kita, Hal positifnya apa? kalau yang aku tangkap sih dalam yang namanya setiap hubungan itu kan pasti ada positif negatifnya. Negatifnya itu bukan berarti kita dibawa untuk hal yang negatif, enggak. Maksudnya negatifnya itu kan ada yang namanya pasangannya itu bisa ngebawa kita untuk berkembang, ada yang pasangannya itu ya mungkin ada maksud tertentu dengan kita. Gitu loh. Ada yang pasangan yang ibaratnya kita butuh dia, tapi ada yang kita manfaatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang pasangannya emang bener ya kita dalam keadaan walaupun sama-sama merintis gitu ya, tapi kita sama-sama mau berkembang. Kalau dari aku sih nilainya ya, kalau untuk suatu hubungan tuh gitu. Jadi hubungan seperti apapun, mau asmara, mau keluarga, teman, Mau pekerjaan. iya pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya lah. Pokoknya ada petuah yang kita ambil bahwa apapun yang terjadi kuat karena iman kita juga ya. Jadi sehingga kita punya masalah problem baik keuangan baik apa tuh kita tidak sungguh pendek ngambil jalur Itulah alternatif. fungsinya agama, kita pegang agama itu tuh yang ada saya yang kita alami. pegang. Bukan saya mau buka aib ya, untungnya pada saat itu akhirnya bokapku tahu almarhum. Wah langsung aku disemprot diomelin tuh apa. Nah bagi teman-teman juga yang punya cerita serupa ya Cak, boleh Boleh. kirim juga ya Cak ya. Masukan kalian mungkin ada pengalaman pribadi yang bertemu mungkin ke tempat hal apa yang betul. untuk Kirim aja tuh ada WA-nya, bisa sharing-sharing sama kita. Kita mau ibaratnya undang, kalian mau duduk di curhat, sini. kalian mau curhat Curhat juga kayak aku. asmara pun Iya. boleh kita terima. Ya, Mau kayak masukan seperti apa. teman-temanku juga ya duduk kayak temanku cerita juga, aku juga cerita duduk sini. Ya kan? Kita terima semua kok masukan cerita kalian, mau itu dalam hal mistis maupun enggak. Di mana nih? Di Nongkrong Habis Maghrib. Iya, di tentunya. studionya di Lana Studio. Betul. Di mana tuh? Di Bilangan Bintaro pastinya. Nggak jauh kan ya, nggak jauh. Aksesnya gampang. Bener gampang banget mau Lewat kalian tol, dari naik kereta, KRL luar gampang. kota juga gampang karena kita deket tol. Pokoknya nggak bakal rugi, nggak bakal nyesel dah kalau mau syuting di Lana Studio Lanos. Betul banget. Oke Cak, aduh kayaknya haus nih aku nih. Kita closing aja nih. Ini Ya lah, habis maghrib nih, kita belum sholat nih. bener. Ya, belum ibadah. Kita ngomongin soal ibadah tadi, kita belum ibadah malah ya kan. Oke, gitu aja teman tongkrongan. Terima kasih udah dengerin cerita kita. Ayo yang mau jadi narasumber, Benar banget. silakan please banget bagi ceritanya ke sini. Iya. Kita ngobrol bareng-bareng. Bantu juga untuk sama-sama ngedukung channel ini dengan Subscribe, like, dan komen untuk di sosial media kita. Ada di Facebook, maaf YouTube, di Instagram, TikTok, dan maupun Spotify ya. seperti itu. Walaupun masih banyak kita juga Iya. ada update ya, masih ada yang kurang-kurang juga. Masukan kalian itu membangun kita Kritik kok. juga, masukan juga. Yang mau sponsor Boleh banget. Ya, Dalam bentuk hal apapun, makanan, minuman, benda apapun kita terima. asal jangan benda gaib ya. Iya, serem. Kita bingung nanti ngebantu Iya, ini. boleh sih, tapi ya usahakan yang ada nilai komersialnya. Oke. Kita juga nih Yang mau join nih, kita juga pengen udah beberapa video kita upload nih. Iya. Kita juga pengen kayak semacam bentuk community atau ngumpul-ngumpul Bener banget, kali ya. acara. Gimana nih kepada teman-teman kayak kita tuh pengen buat syuting di luar. Ya, ada ya kan? masukan nggak mungkin tempat yang menurut Walaupun kalian subscriber bisa kita baru ini? sedikit, tapi nggak ada salahnya sih kita juga kan di sosial media berinteraksi juga. Kita juga ada teman kita, adik kita si Tari ya host kita juga ya, yang juga support dia untuk di sosial media. Dia juga gencar nih lagi pengen bikin konten-konten horornya, misterinya. Kalau kalian gitu. ada masukan untuk tempat ataupun Kafe mana ataupun apa yang boleh. mau kerjasama join sama kita. Jadi ya mudah-mudahan kita udah kebentuk
community temen tongkrongan di NHM, nongkrong habis misteri. Mau join bareng kita juga boleh, komunitas kalian kita terima. Nongkrong habis maghrib, sorry nongkrong habis maghrib. Aduh. Terus? Ya udah paling itu aja sih ya. Kalau misalnya kita pokoknya masukan kalian itu ngebangun kita banget. Ya. Apalagi nih? Yuk Oke. kita closing aja. Itu udah gitu Cukup dulu. sekian sampai di sini. Karena auranya udah maghrib juga. Udah maghrib. Jadi Di luar udah gelap soalnya, Di luar Mas. udah gelap, Ini karena benar. banyak lampu cahayanya menyorot kita masih terang. iya, sesuai dengan nama kita, nongkrong habis maghrib. Next kita pindah tempat di mana yuk enaknya? Atau tetap di sini tapi butuh banyak refreshing. Ya, Ya, item benda ataupun apa, termasuk narsum. Wah, enak banget. benar banget. Ya, gitu aja. Saya Ruben pamit undur diri. Aku Ica, kita ketemu lagi nanti di Nongkrong habis maghrib. Ya. Jangan lupa mereka ada di sekitar kalian. kalian. Dah. Bye